Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. banyak Pak Kepala Bapelitbang Kabupaten Pohuwato, sahabat kita Irfan Saleh SPT MSI. Sudah betul ya judul gelarnya di kayak gitu ya? Pas, pas ya. Ya pas. Ya ini kita disiapkan akun ini oleh teman di kantor, ada Pak Darsam. Beliau lagi di Sorowako, tapi intinya kita akan memproduksi konten yang akan di-share di medsos, di pela kita dan juga di YouTube. Isinya tentu kita berharap hal-hal inspiratif dari Pohuwato, dan saya kira Pak Irfan tahu bahwa kami di Commit Foundation selalu berharap ada semacam insight, ada semacam refleksi yang kemudian menjadi referensi untuk siapapun dalam hal pembangunan daerah, begitu Pak Irfan. Jadi saya berharap bebas saja Pak Irfan menjelaskan seperti apa kinerja atau kondisi Pohuwato saat ini. Saya juga belum mengecek kondisi existing Bupati terpilih siapa, dan yang saya tahu terakhir itu Pak Sarif Bunga ya yang Bupati. Ya. Masih beliau atau gimana? Sudah berganti. Udah Sudah ganti ya. periode sekarang ini yang Oh, oke, oke, oke. Oke, baik Pak Irfan, silakan, kami ingin mengetahui, ya mungkin bisa dimulai dari pengalaman di awal-awal sebagai ASN, bagaimana melihat realitas di Pohuwato, kemudian tantangan atau kira-kira kondisi problematik seperti apa yang kepikiran pada saat itu yang menjadi tantangan bersama di Bapeda atau di pemerintah. Kemudian bisa menceritakan eh, faktor-faktor berpengaruh ya dalam hal mendesain perencanaan pembangunan daerah. Itu clue-nya, tapi nanti bisa bebas saja. Pak Irfan, silakan, kita berikan kesempatan. Saya juga mengundang teman-teman dari grup WhatsApp COVID dan juga sejumlah, mungkin kalau ada yang hadir kita akan hadir, tapi Bapak sebagai source person kita. Silakan Pak Irfan. baik. Terima kasih Pak Kamarudin Aziz, sahabat saya, sekaligus juga guru dalam eh, publikasi seperti ini. Saya berterima kasih atas inisiasi ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukrillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Untuk teman-teman, Pak Kamarudin bersama teman-teman di Makassar bersama keluarga kami ucapkan selamat menjalankan ibadah Ramadan yang sudah masuk di minggu terakhir, sudah di akhir-akhir. Ya, Insya Allah baik. puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terkait apa yang menjadi topik diskusi kita di hari ini terkait progres pembangunan Kabupaten Pohuwato, saya memang terangkat menjadi pegawai negeri sipil itu di awal 2005, 2005. 2005. Dan itu terangkatnya menjadi staf di Bapeda. Mhm. Nah, saat itu ketika masuk ke Bapeda, karena memang ini adalah dapur perencanaan, yang saya lihat di saat itu memang karena juga kabupaten yang baru terbentuk di Iya, 2003, iya. kemudian Ya. 2005 sudah harus berdiri sendiri, tentu Mhm. faktor SDM yang menjadi uh, faktor utama untuk berjalannya kinerja pemerintahan. Nah, saya masuk di Bapeda, tata kelola data yang ada saat itu masih sangat minim sekali, sehingga Mhm. targetkan 6 atau 1 tahun bisa memperbaiki data-data di situ, kemudian uh, belajar menganalisis apa yang harus kita push ke depan selama 10 atau 20 tahun ke depan. Dan kalau melihat Pohuwato 2003 terbentuk itu kemiskinan saat itu ada di 32%, 32%. Oh. Sehingga betul-betul menjadi fokus utama saya bekerja di Bapeda membantu pimpinan adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang memang menjadi tujuan utama dari Mhm. perjuangan para pendiri kabupaten ini. Karena di salah satu
tujuan utama pendirian Kabupaten Pohuwato menjadi sebuah daerah otonom itu adalah meningkatkan kesejahteraan dan memperbaiki pelayanan publik. Dua poin itu yang menjadi titik krusial. Dari situlah kita berjuang terus bagaimana memperbaiki perencanaan, tentu dengan mendapatkan input-input uh, pengetahuan dari banyak pihak, termasuk bergabung di JICA, kemudian bergabung dengan UNIT, sehingga trik-trik perencanaan yang betul-betul berbasis masyarakat, fokus menyelesaikan permasalahan masyarakat, menjadi poin dalam tata kelola pemerintahan kita. Nah, tata kelola pemerintahan kita kan tentu kalau kita bicara sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, kan mulainya dari perencanaan. Nah, di perencanaan ini isu-isu strategis seperti kemiskinan, kemudian SDM, masalah lingkungan, itu kita masukkan sehingga betul-betul menjadi pijakan pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan pembangunan setiap tahunnya hingga saat ini. Jadi kalau dilihat dari periode berjalannya pemerintahan sejak 2025-2010 itu pemerintahan hasil pilkada yang pertama itu bupatinya Pak Zainuddin Hasan, itu orang Makassar yang pertama mengabdikan dirinya di Pohuwato, dan wakilnya adalah putra daerah Pak Insinyur Yusuf Giasi. Kemudian 2010 2015 itu Pak Sarip Buinga. Pak Sarip. Ya. Kemudian berlanjut lagi 2010 2015-2021 juga masih tetap Pak Sarip Buinga bersama pasangannya. Jadi mereka 10 tahun dan betul-betul fondasi pemerintahan fokus di 3 hal tadi itu, sumber daya manusia, kemudian ekonomi kerakyatan, kemudian konektivitas wilayah. Kemudian yang masuk di 2021-2024 itu pemerintahan SMS, kami pemerintahan SMS, pemerintahan Sehat Maju Sejahtera itu Pak Saiful Buinga bersama Ibu Suharsi Grisa. Jadi wakilnya adalah perempuan yang sudah berakhir pada 20 Februari 2024 baru-baru. Nah sekarang di pemerintahan yang baru ini masih tetap incumbent, bupatinya adalah Pak Saiful Buinga, bupatinya Pak Saprudin Adam, Pak Iwan Saprudin Adam. Jadi ini pemerintahan berjalan 1 bulan dan ini sementara kami terus mengawal di tengah-tengah efisiensi anggaran dan tantangan mereka saat ini di pemerintahan, kalau kami menamakannya pemerintahan siap. Jadi pemerintahan siap menjadi brandingnya mereka pada saat kampanye, dan siap itu adalah sebuah akronim juga dari visi. Jadi visi mereka adalah Pohuwato sehat, kemudian handal, hijau handal, kemudian agamis produktif. Jadi disingkat siap. Ini adalah kurang lebih 5 kata kunci yang akan menjadi fokus utama keberlanjutan pembangunan yang hingga saat ini 22 tahun Pohuwato untuk kemiskinannya dari sejak dia terbentuk dari 2003 32%, sekarang kemiskinan itu di 2024 sudah 17,11%. Alhamdulillah. Luar biasa. Ya. Drastis, tapi walaupun menurun drastis, tapi memang juga masih tinggi, tetap masih tinggi karena 2 digit. Kemudian kalau dilihat dari indeks pembangunan manusia, alhamdulillah sekarang kita sudah masuk kategori tinggi karena sudah di angka 70-an, yang tadinya targetnya hanya dari 50-an persen. Sekarang sudah 70,9 kalau tidak salah IPM-nya. Nah, dari 50-an? Dari 50-an sebelumnya di 2000, karena IPM itu diukur sejak awal Pohuwato terbentuk 2005 belum ada, nanti 2011. Jadi dari 59 kalau tidak salah, sekarang kita sudah di angka 70-an. 70-an persen. Oke. Kemudian dari sisi pengangguran, alhamdulillah
Jadi justru semakin bagus dari kita masih dari target 4-5% di RPJMD itu rata-rata dia tidak melampaui di situ, malah di bawahnya. Terakhir ini di 3,12%. Nah, memang sisi pengangguran ini kita mulai masuknya investasi di Pohuwato ini akan kurang lebih akan sama dengan yang Pak Direktur Komit kita dampingi di PT Pale, karena kita juga ada pertambangan emas. Pertambangan emas yang diperkirakan berproduksi itu 2026, Januari 2026. Dan itu triliunan. Sekarang tenaga kerja yang sudah terekrut di situ sudah kurang lebih 2.000-an orang yang yang mereka menamakan Panigold Project, PT Panigold Project, yang Panigold Project. Panigold Project, oke, I will check ya, oke. Jadi itu sudah mulai berjalan sejak 2021 konstruksinya, dan konstruksi terakhir ini akan berakhir 2025, dan insya Allah 2026 akan produksi, bahkan mereka merencanakan karena ini hilirisasi akan terkait juga dengan satu smelter juga, direncanakan Pak Presiden juga yang akan meresmikan itu. Jadi kurang lebih itu hal-hal yang yang sudah berjalan. Selebihnya saya merespon apa yang bisa didalami oleh Pak Komar. Iya, luar biasa. Saya baru mendapat informasi ini. Tadi saya coba browsing. Jadi memang ya sangat jauh ya. Maksudnya progresnya memang sangat luar biasa ya, dari poverty rate-nya, kemudian sekarang sudah ada indikasi juga semakin untuk penyerapan kerja, ada industri, ada pertambangan nanti. Iya, jadi kalau misalnya dari sisi internal Bapeda, Bapelitbang, Pak Irfan, mungkin bisa dielaborasi sedikit tentang bagaimana upaya untuk menata data, kemudian bagaimana data itu kemudian ditransformasi ke mekanisme perencanaan. Barangkali ada semacam trik atau fokus tertentu, atau mungkin juga ada semacam inisiatif untuk pengalokasian sumber daya di Bapeda untuk memaksimalkan dan mengelola. Karena ini data ini kan juga bukan semata-mata mengumpulkan kan ya, tapi juga bagaimana menganalisis, bagaimana mengelola IT-nya dan seterusnya. Mungkin bisa ada penggambaran di situ? Ya, jadi memang terkait data ini menjadi hal yang penting, krusial, karena data adalah jantungnya perencanaan. Itu kata kita Pak Prof. Darmawan, dan makanya kami di Bapeda terus fokus di situ, walaupun kita sudah beberapa kali merintis aplikasi, tetapi dengan adanya regulasi pusat yang sudah keluar di eranya Pak Jokowi, yaitu Perpres 39 terkait Satu Data Indonesia, maka sejak 2003 kami, kebetulan saya ikut pelatihan di provinsi itu yang digagas oleh Kominfo, Kementerian Kominfo, namanya pelatihan DLA, Digitalisasi Leadership Academy. Jadi itu bekerja sama dengan beberapa universitas luar negeri, dan kita satu belajar di situ. Nah, saya memang mengangkat proyek perubahan itu adalah Satu Data Pohuwato, yang alhamdulillah sekarang dari 6 kelompok yang ada di pelatihan DLA itu, kami yang terpilih mewakili Provinsi Gorontalo, paparan di pusat dengan beberapa provinsi lainnya. Kurang lebih ada 6 provinsi yang ikut DLA Summit di Jakarta di 2023 lalu. Nah, output dari pendidikan ini kita sudah wujudkan di Pohuwato dengan mengeluarkan satu peraturan bupati yang namanya Portal Satu Data Indonesia Pohuwato, dan konstruksi aplikasinya sudah dibangun oleh SDM Pohuwato, tim
IT Pohuwato, kita sudah beberapa kali melaksanakan koordinasi langsung maupun online dengan Satu Data Indonesia di Bappenas, dan kita sudah terkoneksi dengan Kominfo juga sudah dapat izin, makanya sekarang sudah kita launching, kita punya portal itu, di mana portal itu semua data-data yang dari OPD secara karena dia mekanismenya ada terbuka dan tertutup, khusus untuk internal. Datanya yang masih diolah itu bisa kita saling memverifikasi dulu. Nah, data-data umum yang diekspos, nah itu langsung terbuka dan terkoneksi langsung dengan SDI di Bappenas. Dan juga sudah terkoneksi dengan BPS. Jadi semua data-data yang dirilis oleh BPS sudah ada di situ. Nah, memang tantangannya sekarang untuk portal Satu Data ini, karena memang kita baru beberapa bulan lalu di launching, dan peningkatan SDM untuk OPD kita belum lakukan, baru akan masuk di tahun ini. Sehingga harapan kami ke depan seluruh mekanisme kirim-mengirim data, kemudian mengupload berbagai produk-produk regulasi OPD itu bisa di situ sebagai transparansi, termasuk APBD dan lain-lain itu bisa, karena semua OPD sudah ada webnya dan menyatu di portal itu. Dan portal ini juga bisa kita integrasikan dengan aplikasi-aplikasi lain. Harapan kami ke depan, semua aplikasi yang ada di Pohuwato, assalamualaikumnya lewat portal Satu Data itu. Nanti link-linknya akan ada di situ. Nah, ini menjadi cita-cita besar yang menurut saya memang ini butuh komitmen dan kesabaran, karena tidak semudah membalikan telapak tangan, karena tantangannya di OPD juga cukup berat, karena digitalisasi ini justru meleknya untuk hal-hal yang lain, tapi untuk hal-hal yang dibutuhkan seperti ini, minat-minat dari OPD masih masih cukup rendah, sehingga butuh peningkatan kapasitas. Itu kalau masalah tentang kelola data, Pak Komar. Ini kalau kita yang sering ikut diklat perencana itu tahu persis bahwa yang namanya data itu bagian dalam proses analisa, kemudian dipastikan pada ruang dan waktu dan seterusnya. Nah, kalau dari sisi mekanisme perencanaan, Pak Irfan, saya tahu persis kita ini paling bisa menjadi jembatan antara kebutuhan dari grassroots, kemudian bagaimana dikaitkan dengan visi misi pembangunan daerah begitu. Kalau misalnya di mekanisme perencanaan seperti musrembang, kemudian bagaimana sinkronisasi, seberapa dinamis di Pohuwato di sejauh ini, mungkin bisa dibandingkan sebelumnya dan saat ini seperti apa? Ya. Jadi untuk mekanisme perencanaan, kalau memang di tahun-tahun sebelumnya sejak Pohuwato terbentuk, memang kita semacam mekanisme musrembang ini sesuatu yang sangat diharapkan, bahkan dinantikan oleh masyarakat. Dan saat itu dengan posisi keuangan yang masih bagus, kita masih bisa tidak terlalu masih bisa mengakomodir hal-hal yang menjadi aspirasi masyarakat. Bedanya yang sekarang ini, dengan berjalannya kurang lebih sudah 22 tahun Pohuwato, artinya sudah 22 tahun juga melakukan musrenbang. Dan stok kegiatan itu kan tentu masih sangat banyak. Tetapi perintah regulasi, mau tidak mau kita memang harus juga terus melakukan. Walaupun yang dihimpun dari 2-3 tahun sebelumnya, ada juga yang belum terrealisasi karena persoalan fiskal daerah. Nah, inilah yang menjadi momok kami di Bapeda, dan saya kira hampir seluruh Bapeda se-Indonesia mengalami ini. Musrenbang itu seolah-olah sudah sesuatu yang bukan juga menakutkan, tetapi sudah seperti ruang pengadilan bagi kami di Bapeda ketika berhadapan dengan masyarakat. Mereka menuntut
mereka menuntut eh, mana yang dijanjikan sebelumnya, apalagi yang kena baru-baru ini kena efisiensi. Kalau kami efisiensi baru-baru kurang lebih 85 miliar ditarik dan infrastruktur semua. Nah, Pak Komar, Oh, bagaimana kami berhadapan dengan masyarakat ketika iya, 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 yang sudah disosialisasikan itu kemudian tiba-tiba sudah tidak ada. iya, Jadi iya, pelampiasan iya. kemarahan itu di Bapeda dan kami berhadapan Hmm, dengan masyarakat. Jadi kita tinggal menjelaskan secara normatifnya. Nah, tentu ini menjadi tantangan baru buat kami di perencanaan. Mudah-mudahan uh, akan ada solusi yang lebih baik mhm, lagi dari pemerintah pusat ke iya, depan. Karena yang pasti bagi daerah-daerah yang layanan dasarnya belum terpenuhi secara 100%, pasti masalah akses air, masalah jalan, mhm, jalan mhm, usaha mhm, tani, masalah sanitasi, masalah telekomunikasi, masalah pendidikan, masalah kesehatan. Tentu ini hal-hal iya, yang menjadi prioritas yang mesti dipenuhi. prioritas, Tetapi iya, memang belum iya, iya, terpenuhi, mau tidak mau APBD itu kita arahkan ke situ dan pasti mengesampingkan yang lain. Nah, sementara kalau dilihat daerah kami, Provinsi Gorontalo ini kalau dibagi tiga ya sepertiganya Pohuwato. Nah, hmm, dengan luasan mhm, yang seperti itu, APBD kami yang tidak sampai 1 triliun diarahkan saja hanya untuk infrastruktur selesai, habis. Bahkan hmm, hmm, untuk mhm, menggaji pegawai oke, saja oke. tidak bisa. Jadi Oh, eh, seperti itu kondisinya. iya, iya, Sehingga apa yang challenge-nya, mhm, ya mhm, tantangannya. Nah, apa yang kami lakukan sekarang? Ya, strateginya pertama ya kita kolaborasi dengan pemerintah desa. Jadi kita untuk hal-hal mhm, yang masih boleh di handle dengan kewenangan desa, kita integrasikan programnya desa oh, masuk. Kemudian kolaborasi kedua adalah dengan lembaga-lembaga vertikal. Jadi mhm, ini dari kewenangan seperti masalah uh, penanganan jalan-jalan nasional, kemudian jalan provinsi, mhm, kemudian penanganan banjir oleh Balai Wilayah Sungai, kemudian mhm, terkait juga sanitasi melalui BPPW. Ini kita permantap koordinasi dan kolaborasinya bersama DPRD, bahkan kita kunjungi per instansi. Demikian juga dengan masalah lingkungan, kita mhm, mhm, koordinasinya dengan BPDAS, sehingga penanganan-penanganan lahan kritis dan juga kebutuhan-kebutuhan bibit tanaman yang diminta oleh masyarakat melalui musrenbang itu bisa kita penuhi tanpa harus melalui APBD. iya, iya, Juga iya, kolaborasi lainnya adalah dengan uh, funding luar negeri kalau ada yang saat ini sementara berjalan adalah teman-teman dari Skala yang memang fokus SPM, itu juga kita tangkap. Kemudian dengan dari perguruan tinggi, jadi dari perguruan tinggi mhm, kita mantapkan perguruan tinggi manapun yang masuk, kita arahkan pengabdian KKN-nya itu ke hal-hal yang misalnya penanggulangan stunting, kemiskinan, iya, pendidikan. iya, 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 Seperti iya, kami iya, kerjasama dengan UGM itu sudah hampir 10 tahun dan setiap tahun mereka mengirimkan 40 orang oh, oke, siswa yang variatif, ada yang dokternya di dalam, ada yang sarjana giginya dan lain-lain, dan itu kita secara bertahap kita pindah-pindahkan dari kecamatan satu ke kecamatan yang lain, dan mereka sangat inovatif, inovatif dengan mhm, 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 yang mhm, transformasi ilmu itu bisa ke pemerintah desa, ke PPL, ke iya, kakek-kakek. iya, mhm, Jadi hanya hal-hal ini yang di tengah-tengah kekurangan anggaran itu yang kita lakukan, dan tentu juga mempermantap kolaborasi dengan para investor. Jadi kemarin mhm, dua kali kita rapat dengan tim yang dari PGP, Pani Gold Project ini, yang mereka kan ada program PPM, karena mhm, mereka iya, iya, PPM iya, itu eh, kita kerjasamakan dengan pemerintah daerah dan menyasar ke hal-hal yang menjadi target visi misi bupati. iya, Jadi iya, 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 misalnya untuk uh, perlindungan ketenagakerjaan, ada BPJS ketenagakerjaan. Minimal yang di lingkar tambang ini, semua iya, pekerja-pekerja yang bukan penerima upah itu bisa dihandle oleh mhm, mhm, investor. Demikian juga BPJS kesehatannya supaya mereka bisa gratis berobat.
Nah, kemudian juga untuk bantuan-bantuan kemiskinan, disabilitas, kemudian ada bedah kios, perbaikan perumahan dan lain. Ini kita bedah, mana yang bisa masuk ke mereka, nah, kita akan beri mereka kewenangan untuk melaksanakan. Jadi hal-hal yang dilakukan di tengah-tengah tantangan perencanaan yang stok kegiatannya banyak, tapi duitnya kurang. Iya, 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 iya. Berharap tadi di RPPM menarik itu tentang aspek Ya, kesehatan ya, BPJS. ya. Jadi Pak Irfan ikut membicarakan juga atau berkonsultasi dengan Pak Ninggol tadi itu ya tentang bagaimana misalnya desain programnya begitu, ikut juga memberi Ya, warna. jadi mereka pada sebelum puasa mereka datang ke rumah, Hmm, mereka datang ke kantor melaporkan program PPM-nya mereka sudah cukup banyak dan sudah miliaran. Ada yang perbaikan gedung sekolah, perbaikan uh, puskesmas, kemudian iya. ada bantuan ambulans. Hanya sayang mereka tidak membuat pelaporan resmi sehingga tidak Hmm, dalam hmm, laporan apa kita itu kan setiap tahun ada namanya uh, aplikasi ESPM dari Kemendagri. Jadi semua iya. yang terkait realisasi untuk layanan-layanan dasar, baik itu kesehatan, sosial, pendidikan, itu kita input Mhm, di situ. Dan itu bisa uh, menambah nilai dari indeks pencapaian SPM kita. Nah, mhm, saya mhm. yang dari perusahaan itu belum terlaporkan. Dari situ saya memberi masukan, akhirnya mereka membuatkan forum. Jadi forum pertama kita via Zoom dengan para konsultan mereka dari Jakarta. Kemudian pas minggu pertama bulan puasa kita sudah rapat di kantornya mereka di Pohuwato dan di situ Mhm. saya memaparkan visi misi Bupati untuk 2025-2029. Kemudian juga Mhm. mereka memaparkan yang 8 pilar yang dari PPM itu. Nah, kita Iya, berharap iya, yang iya. PPM ini fokus pada 9 desa yang menjadi komitmen yang berhadapan langsung dengan yang berbatasan langsung dengan pertambangan itu. Kemudian kalau yang CSR, ya itu bisa lingkupnya satu kabupaten. Kita sudah atur seperti itu. Dan Mhm, arahnya mhm, mhm. sesuai dengan apa yang sudah salah satunya ada yang bisa menyasar yang ada di visi misi bupati dan itu kita buka bersama dan hampir semua cocok dengan mereka punya uh, Mhm. buku Kalau apa. kalau isu tambang ini kan tidak mudah ya. Kadang-kadang juga ada konflik sosial, kemudian akseptasi warga juga agak agak ini. Di mereka ini aman-aman saja, Pak. Justru ini kan konfliknya kan puncaknya itu di 2023 kemarin Aha. yang sempat viral itu yang sempat viral ada pembakaran kantor bupati itu. Iya, 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 Jadi betul. itu kan 21 September 2003 di mana hak-hak penambang yang di lokasi itu secara apa pembayarannya eh, tidak terlalu terencana baik. Jadi ada Oke, yang oke. awal-awal ada yang dibayar tinggi, kemudian belakangan dengan ukuran yang sama, uh, kemudian pembayarannya sudah tidak memuaskan lagi. Itu yang penambang Hmm, membuat iya, iya, kecemburuan dan meledaklah menjadi satu iya, iya. Oke, akan demonstrasi. oke, Tapi alhamdulillah oke. dengan dibentuknya tim oleh Forkopimda provinsi saat itu, sekarang ini hanya Mhm. tinggal misalkan berapa persen yang terbayarkan dan itu komitmen perusahaan akan menyelesaikan Iya, semuanya. iya, iya, iya.